Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan sahabat religi dimanapun Anda berada. Kembali bersama podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Spesial hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa dari Kepala Bidang Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Sebelum kita diskusi lebih jauh, mungkin lebih baik kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu Pak, sahabat religi, sekaligus mungkin ada yang belum tahu Bapak perkenalan terlebih dahulu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah syukur, sangat senang sekali saya pada hari ini berada di Kemenak Kabupaten Kepahyang bersama tim dari Kemenak Kabupaten Kepahyang sangat luar biasa. Saya adalah Haji Arsan S. Ibrahim selaku Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Dan alhamdulillah hari ini bisa bersama-sama kawan-kawan di Kemenak Kabupaten Kepahyang dan merasa senang sekali. Ya, karena ternyata saya seperti pulang kampung ini. Masya Allah. Iya Pak. Iya. Alhamdulillah. Karena saya pernah juga diberikan amanah sebagai Kepala Kemenak Kabupaten Kepahyang. Iya betul. Lebih kurang 6 bulan 1 hari bersama-sama tim yang ada di Kemenak Kabupaten Kepahyang ini. Makanya senang sekali ya bisa hadir di sini bersama kawan-kawan di Kepahyang. Mudah-mudahan kita berharap berdoa kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin, dan Allah diberikan keberkahan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan tugas ini. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Bapak. Mungkin sahabat religi dan pemirsa mungkin ingin lebih tahu mendalam ini Pak terkait dengan agenda kunjungan kerjanya hari ini ke Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Mungkin bisa disampaikan. Ya, oke, terima kasih. Kita datang ke Kabupaten Kepahyang pada hari ini adalah dalam rangka bagaimana kerjasama dengan Badan Pertanahan. Kita rapat bersama dengan Kanwil Badan Pertanahan dengan Badan Pertanahan Kabupaten Kepahyang bersama pejabat Kemenak Kabupaten Kepahyang dan Kepala KUAS sebagai pejabat PPIW di kecamatan terkait dengan percepatan sertifikat tanah wakaf nih Bung Robi. Jadi satu persoalan yang memang selama ini saya lihat tanah wakaf ini nyaris setiap tahun itu tidak bertambah. Tapi membuat saya heran ketika saya diberikan amanah sebagai Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, bagaimana persoalan tanah wakaf ini agar segera kita selesaikan, kita berikan status yang jelas. Yang belum sertifikat ini harus segera kita sertifikatkan, yang belum diterbitkan AIW-nya kita terbitkan AIW-nya. Alhamdulillah tadi telah kita lakukan bersama-sama bersama Kanwil Badan Pertanahan, BPN Kabupaten Kepahyang, pejabat Kemenak Kabupaten Kepahyang, dan para kepala BPN Provinsi kayaknya hadir juga dari Pak. Iya, BPN Provinsi memang kita satu tim sama BPN Provinsi untuk hadir di sini, dan target kita di 9 kabupaten 1 kota sama seperti ini akan kita gali persoalan apa sehingga tanah wakaf ini bisa kita selesaikan. Karena kita merasa prihatin sekali berdasarkan data yang kita himpun, ternyata tanah wakaf ini mayoritas hanya 2 saja. Satu itu tanah wakaf terkait dengan rumah ibadah. Lalu yang kedua adalah terkait dengan tanah wakaf kuburan, tanah kuburan. Ada juga tidak terlalu banyak itu tanah wakaf terkait dengan yayasan pendidikan. Nah, rasanya ya kita merasa punya tanggung jawab. Kenapa sih rumah ibadah yang selama ini ya diagung-agungkan oleh kita masyarakat yang ada di desa itu, kita manfaatkan secara bersama-sama, tapi statusnya belum jelas. Iya. Nah, ini saya merasa, ayo saya katakan dengan kawan-kawan tadi baik dari Badan Pertanahan maupun dari kawan-kawan KUA dan tim kita di Kemenak, ayo sekali-kali coba kita gali. Karena saya itu orang kampung nih.
Jadi orang kampung ini melihat betul bagaimana proses orang mewakafkan itu. Ketika saya masih kecil itu saya melihat ada kakek-kakek yang jalannya sudah tertatih-tatih seperti itu, bahwa kelapa yang sudah ada tumbuh itu mau ditanam. Saya kaget juga. Ya, kelapa ini kan lama waktunya. Kok udah tua seperti ini masih mau tanam kelapa? Betul. Untuk apa? Inilah kata si kakek ini sebagai amal saya ketika saya sudah meninggal dunia. Ini adalah bentuk karena saya tidak punya lahan yang untuk diwakafkan. Paling tidak ketika sudah meninggal dunia, harapan saya ini nanti dapat tumbuh, berkembang dan berbuah. Bisa dinikmati Pak. Bisa dinikmati oleh anak cucunya. Luar biasa, itu membuat saya merinding. Lalu kemudian ada orang yang sudah mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah masjid rumah ibadah. Ada yang mewakafkan sebagai tempat kuburan. Orangnya sudah meninggal dunia. Ya, kita yang hidup sudah menikmatkan. Kenapa statusnya belum kita urusi? Oleh sebab itu, makanya saya dengan kawan-kawan berkomitmen bersama-sama dengan kita sama-sama menyelesaikan persoalan tanah wakaf ini. Harapan kita nanti dengan duduk bersama seperti ini, yang selama ini belum terjadi, ya akan hadir nanti, ya masing-masing akan ada kemauan mendorong bagaimana kalau ini milik bersama, rasanya nggak susah itu. Kalau sudah merasa ini milik kita bersama, kebutuhan kita bersama, ya rugi dong kalau statusnya nggak jelas. Nah, ini harapan kita seperti itu. Itu target yang harus kita lakukan. Kenapa kita turun ke kabupaten kota, termasuk hari ini di. Jadi tidak di Kemenak Kepayang saja Pak ya, seluruh Pak ya, seluruh Kemenak kabupaten kota didatangi. Demi apa? Mungkin demi percepatan sertifikasi tanah wakaf. Ya, luar biasa. Ini perlu kita apresiasi sahabat religi. Bukan ini adalah agenda-agenda yang sangat bagus, agenda yang sangat mulia sekali, karena memang permasalahan sertifikasi tanah wakaf ini sudah sangat lama sekali di masyarakat. Betul. Dan ini kita apresiasi dari Kabid Penais Zawa, Kabid Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mengambil salah satu sikap yang sangat tepat, jemput bola istilahnya, jemput bola luar biasa. Baik sahabat religi, kita lanjutkan kembali. Mungkin ada sedikit pertanyaan nih Pak. Di Kanwil ini kan Bapak menjabat sebagai Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. Terkait dengan penerangan agama Islam ini Pak, mungkin bisa disampaikan Pak, mungkin ada program-program kerja yang lebih spesifik terkait dengan penerangan agama Islam ini seperti apa Pak? Silakan. Alhamdulillah syukur memang saya ketika diberikan amanah sebagai Kepala Bidang Penais Zawa, ini suatu tugas yang sangat berat sekali. Ada penerangan agama Islam terkait dengan zakat, terkait dengan wakaf. Lalu bagaimana upaya dan usaha kita? Ternyata alhamdulillah syukur memang di Kementerian Agama ini pegawainya itu betul-betul sampai ke bawah. Kita bukan hanya ada di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai ke bawah. Nah, kita ada penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam yang akan selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, kenapa tidak kita memanfaatkan dengan baik? Sehingga ketika saya diberikan amanah, selalu ketika di kabupaten saya sampaikan dengan koordinator penyuluhnya, bertemu dengan kawan-kawan penyuluh, ayo, mumpung kita diberikan amanah sebagai penyuluh, apa sih kontribusi kita. Nah, ternyata saya juga karena orang kampung, ada satu hal yang memang menurut saya ini harus segera kita tuntaskan. Persoalan kan kita ini tidak selamanya hidup. Betul. Ya, kita semua siapapun orang pasti akan mati. Betul. Saya teringat ketika saya masih di lapangan, ada orang yang meninggal dunia. Lalu kemudian sang mayat ini belum di apa-apakan. Saya tanya kenapa, meninggalnya jam berapa? Kok sudah siang? Ternyata belum dimandikan, belum dikapani, apalagi untuk dikuburkan seperti itu. Lalu dari pihak keluarga itu menyampaikan masih menunggu Pak. Siapa yang ditunggu itu? Imam masjid. Kemana imam masjidnya? Ternyata imam masjidnya sedang pagi tadi berangkat ke kebun. Sekarang dalam proses penjemputan pengurus masjid itu pulang.
Kok kenapa harus ditunggu? Karena mereka lah yang tahu bagaimana cara menyelesaikan fardu kifayah ini. Dan makanya dengan saya diberikan amanah sebagai kepala bidang penanganan agama Islam, zakat dan wakaf itu, saya minta ya kepada koordinator para penjuru fikih sebelum kawan-kawan didik memberikan pembinaan ke masyarakat, seluruhnya harus dibekali terlebih dahulu. Betul. Tidak boleh penyuluh itu memberikan penyuluhannya yang materinya susah dicerna oleh masyarakat. Ya, harus tuntas bagaimana tentang fardu kifayah ini sangat penting, karena semua orang jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Lalu dilakukan pelatihan, lalu nanti ada kader-kader, sarankan di desa, setiap desa itu ada Betul. kader. Mungkin bisa diajak bersama rismanya, ya majelis taklimnya, majelis taklim, agar artinya ya berharap nanti kalau sudah ada kader di situ, saya berharap nanti pengurusan jenazah ini ya bukan hanya ya perangkat keagamaan, tapi betul-betul ini merupakan kewajiban keluarga itu sendiri. Saya pernah menemukan di lapangan yang meninggal bapaknya, dia punya anak 7 yang sudah besar semua. Punya anak 7. Punya anak 7. Tapi tidak satu pun yang berupaya ikut dalam proses itu, hanya apa namanya menonton. Karena dia khawatir salah. Padahal yang dimandikan dia orang tua, sudah meninggal lagi. Betul. Artinya kan nggak susah sebenarnya, tapi karena memang belum mendapatkan ilmunya tentang mungkin timbul keraguan, khawatir salah. Makanya ini saya katakan dengan kawan-kawan penyuluh yang ada di lapangan, mari dong ini kita sentuh. Ini ya, perlu disentuh agar nantinya ketika ada orang salah satu keluarga itu meninggal, keluarga itu sendiri yang berupaya dengan melakukan secepatnya memandikan sang jenazah itu, lalu kemudian mengapani sehingga orang yang berkunjung ke rumahnya itu ketika memang waktunya tidak banyak, ya sudah ketika datang sudah bisa mensolatkan. Betul. Kan seperti itu. Lalu kemudian ada lagi satu hal, ya saya lihat juga, ternyata sekarang ini tentang pengajian ini banyak sekali untuk pengajian anak, TPQ itu di mana-mana. Kemudian di sekolah ini sudah memprogramkan tentang tuntas baca Al-Quran. Lalu kemudian anak yang usia 50 tahun ke atas siapa sih? Di lansia, perlu perhatian juga. Saya pikir ini berbahaya juga ini. Justru kalau yang muda ini sudah banyak orang yang memang berupaya berusaha agar dia tuntas baca Al-Quran ini. Yang tua ini zaman dahulu tidak banyak guru ngaji kan seperti itu kan. Sehingga mereka belum bisa. Saya coba ketika saya masih jadi kepala Kemenak, baik itu di Kaur maupun di Bungkul Selatan, termasuk kemarin di Kepahyang ini, saya minta masing-masing penyuluh. Saya harapkan memang setiap tahun itu wisuda santri itu ada 2 kali dilakukan. Pertama itu di Tahun Baru Islam. Wisuda santri Tahun Baru Islam. Ya. Lalu yang kedua adalah di Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Nah, saya minta kepada para penyuluh, ketika ada wisuda santri ini, saya minta masing-masing penyuluh pesertanya itu ada anak yang di wisuda itu umur 50 tahun ke atas. Terkadang ini agak terabaikan. Terlalu fokus dengan anak-anak kecil, anak-anak. Kadang-kadang mungkin yang di usia lanjut ini kadang-kadang mereka juga butuh pendidikan. Tapi terkadang kita tidak menyentuh karena itu terkadang betul-betul sekali. Nah, inilah kemarin saya membuat terharu di Pak Bobi. Jadi merasa terharu ketika saya masih di Bungkul Selatan. Awal pula saya di sana, saya minta ada nenek-nenek sudah usia 65 tahun ikut wisuda itu. Dengan sangat gagahnya, merasa bangganya dia wisuda itu. Di tahun pertama belum terlalu banyak responnya. Setelah pelaksanaan itu, di tahun pertama itu saya ingat betul baru 11 orang.
Di tahun kedua kali melaksanakan wisuda itu sudah 131. Masya Allah. Itu di usia Di usia 50 tahun 50 ke atas, Pak. ke Ya? atas Masya itu. Allah. Yang membuat saya menjadi terharu, ternyata ada salah satu ibu yang usia sudah di atas 50 tahun, nah sudah 60 bahkan hampir 70 tahun. Dia punya anak 3. Ya, suaminya sudah meninggal. Lalu 3 anaknya sudah sarjana, sudah didampingi sama ibunya ketika wisuda. Itu sempat saya terharu, tertegun. Ada bahasa yang keluar, anaknya pulang ke kampung, lalu menyatakan, "Mak, tugas Mak sudah rampung. Anak Mak 3 ini sudah wisuda, sudah Mak dampingi. Ini saatnya anak Mak 3 ini akan mendampingi Mak ketika wisuda Al-Quran pada tahun ini." Masya Allah. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Jadi inilah akhirnya semakin meningkat dan meningkat. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi budaya dan bukan satu kebanggaan tersendiri bagi Mama yang selama ini belum tersentuh kan, sudah tersentuh. Mungkin ini bisa dikembangkan Pak ya di oleh sebab itu harapan saya di Kabupaten Kewayang, makanya ketika di sini kemarin saya katakan ya tokoh pertama dengan Pak Bupati harus mengadakan saya di Bengkulu Selatan bagaimana mengadakan MTQ tingkat kecamatan bergilir di masing-masing desa. Alhamdulillah itu waktu di sini kemarin bersama dengan Bupati sudah rapat dengan Pak Camat. Ketika itu di Kecamatan Hujan Mas ya kami di masjid dekat pom bensin itu, ya itu rapat bersama di situ terkait bagaimana pola yang telah kita lakukan selama ini, bagaimana pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan yang diikuti seluruh desa itu dan secara bergilir. Dan ini juga nanti endingnya setelah pelaksanaan kegiatan MTQ itu dan ada wisuda seperti itu juga untuk menuntaskan bukan anak usia sekolah tapi juga menuntaskan anak-anak yang usia di 50 tahun ke atas. Dan alhamdulillah Pak, kegiatan itu sekarang masih berlangsung. Alhamdulillah. Seperti kemarin di Hujan Mas itu kan tuan rumah itu kan dibagi. Misalnya tahun ini tuan rumahnya desa ini Kecamatan Hujan Mas. Tahun depan tuan rumahnya ini masih berjalan luar biasa begitu. Baik sahabat religi, luar biasa diskusi kita pada pagi hari menjelang siang ini. Sebelum kita tutup mungkin ada yang perlu disampaikan Pak terkait pesan-pesan khusus dari Bapak untuk para penyuluh dan sebagainya menjelang pemilihan umum ini Pak. Pilkada. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Pak. Silakan. Jadi memang satu hal yang selalu saya ingatkan dengan kawan-kawan pemilu, kita hadir dan alhamdulillah diberikan sebagai tenaga penyuluh, baik itu penyuluh agama Islam PNS, ya, P3K maupun yang non PNS. Jadi kita bersyukur inilah ladang bagi kita. Hadirnya kita di situ memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apalagi di tahun ini adalah tahun politik. Agak rentan sekali. Kalau pilihan silakan berbeda, tapi tolong disampaikan kepada masyarakat untuk pilihan berbeda. Jangan menjadikan ini menjadi pertikaian perselisihan di antara kita. Tetap jaga persaudaraan, kedamaian. Ini yang paling penting bagi kita. Nanti ketika ini kontestan ini sudah selesai, siapa yang terpilih itulah pemimpin kita. Jangan dibawa lagi. Ini makanya kita harus selalu saya sampaikan dengan para penyuluh, tolong nanti sampaikan kepada masyarakat kita, ya kita harus dewasa dalam berpolitik. Tetap menjaga kondusivitas suasana. Ya jangan sampai apalagi ya karena beda pilihan antara suami dan istri, kemudian ya, istri nggak mau masak lagi untuk makanya suami dan seterusnya. Seperti itu. Luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya untuk diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih atas kunjungannya ke Kemenak Kabupaten Kewayang. Mudah-mudahan Bapak, keluarga dan keluarga besar Kanwil Kementerian Provinsi Bengkulu sehat. Amin. Tetap amanah dalam melaksanakan tugas kenegaraan ini. Amin ya Allah. Baik pemirsa, demikian diskusi singkat kita dengan Kepala Bidang Penaizawa Kanwil Kementerian Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan diskusi singkat ini memberi manfaat luar biasa baik kepada kami, lebih khusus kepada seluruh para pemirsa dan sahabat religi dimanapun Anda berada.
Demikian saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.